أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Pangkal lidah diangkat juga eh, bagian tengah ini juga menutup ke langit-langit gitu. Nah, tinggal mainnya ujung lidah ya untuk po ke pangkal gigi, untuk wo ujung gigi, untuk so lebih dekat gigi bawah. Nah, gitu ya. Jadi permainannya ujung saja, tapi sementara ini sama, yaitu pangkal lidah diangkat dan juga tengah-tengah ini menutup langit-langit. Po, wo, so. Coba rasakan ya. Po, wo, so. Empat sifat, berarti empat sifat ini akan melekat pada setiap huruf. Ya. Baik, kita coba mengambil hurufnya wo. Ya, huruf wo. To titik yang letaknya di mana? Ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Sama dengan ga. Nah, sekarang kita menyebutnya wo. Berarti apa yang terjadi? Yang pertama, dari segi nafas, hamas atau jahar, hembus udara atau tidak menghembuskan udara. Oke, tentu pilihannya lawannya, yaitu jahar, tidak boleh menghembuskan nafas atau udara. Yang kedua, dari segi suara, ya, apakah dia syiddah atau rokhwah? Apakah dia tertahan suaranya atau mengalir? Awo, awo. Oke, mengalir berarti, yaitu ar-rokhwah. Sip. Dari segi pangkal lidah, apakah pangkal lidah diangkat atau diturunkan pangkal lidahnya? Awo. Kalau jangan nggak diangkat, Allah. Oh ya, berarti ngangkat nih. Awo. Isti'la. Oke. Kemudian yang keempat, dari segi langit-langit, apakah menutup langit-langit atau terbuka langit-langitnya? Itbaq atau infitah. Nah, nutup langit-langit tentunya itbaq. Nah, berarti ketika kita menyebut huruf wa, nah, empat sifat ini yang keluar, yaitu dia boleh menghembuskan nafas kita, kemudian suara mengalir, pangkalnya dia angkat dan menutup langit-langit. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, begitulah adanya saat kita mempraktekkan mengucapkan huruf wa. Allah, Allah, tidak boleh menghembus udara, suara mengalir, pangkal lidah diangkat, menutup langit. Empat. Nah, gitu. Dan semua huruf itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah bahas empat huruf, empat sifat, maka semua huruf itu berhak mendapatkan empat sifat ini, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Sahabat Quran, Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kita bosan untuk mengucapkan alhamdulillah, karena dialah yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Sehingga pada saat ini pun kita merasakan kenikmatan yang dahsyat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di majelis ini. Spesial tentunya karena memang kita melakukan hal seperti ini adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kita terhadap firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Semoga pertemuan ini bermakna, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita walau tidak bertemu face to face, namun hanya dengan via Zoom ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan pula menjadi saksi satu sama lain nanti di yaumul qiyamah, sehingga kita pun saling support, di mana kita nanti dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala
yang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik sahabat-sahabat, gimana kabar semuanya? Harapannya semuanya sehat walafiat. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau dari segi fisik ya inginnya kita semuanya sehat walafiat, biar maksimal dalam ketaatan kepada Allah, biar maksimal tidak ada hal yang kita tinggalkan ya, kecuali semuanya dilaksanakan karena bulan Ramadan adalah bulan ketaatan. Jadi tidak ada hal yang terlewatkan kecuali kita menjalankannya. Mudah-mudahan ya semuanya sehat walafiat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita maksimal dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang sudah yang masuk kelas talaki sudah mendapatkan sedikit tausiah ya, taujih dari saya. Nah, itu menjadi bagian dari cara kita untuk mempersiapkan diri kita. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saatnya kita melanjutkan pembahasan kita ya, berkaitan dengan sifat huruf. Ya, berkaitan dengan sifat huruf. Ya, yang ini tentu bicara masalah sifat huruf ini adalah cara kita untuk menyempurnakan pengucapan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya kita membuka kajian kita dengan tilawah surat Al-Ma'arij, melanjutkan bacaan kita sebelumnya. Kita mulai dari ayat 28 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Sahabat Quran, minta Allah Subhanahu wa taala, demikian bacaan surat Al-Ma'arij dari ayat 28 hingga 39. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi lagi-lagi kita harus mengingat kembali materi kita tentang makharijul huruf. Jangan lupa ya. Kan awal-awal kita bahas sampai ada kalimat tidaklah kita membaca Quran itu kecuali setiap hurufnya kita tahu di mana huruf itu keluar. Nah, gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya? Udah kita ulang-ulang saja, mendetek di mana huruf itu keluar. Insya Allah lambat laun juga kita akan menghafalnya ya. Baik, yang keluar dari rongga mulut tinggal disebut saja, yaitu apa? Vokal. Dah selesai ya. Vokal A, I, U gitu ya. Atau nanti riwayat yang lain E ya atau E.
Nah, itu ya. Ya baik, yang keluar dari tenggorokan terbagi 3. Pertama, huruf yang keluar dari tenggorokan bawah, hamzah dengan H. A, H. Tenggorokan tengah, silakan disebut ya, walau tidak di unmute ya, untuk membiasakan kita dalam mengingat-ingat ya. Oke, tenggorokan bagian tengah apa? A, H. Oke, kemudian tenggorokan bagian atas, Gho, Kho. Sip. Berikutnya yang keluar dari pangkal lidah ya. Karena lidah ini ada 18 ya, lagi-lagi. Yang keluar dari pangkal lidah apa? Ko dan K. Ya, ko, K. Kita vokal A semua ya. Itu lebih mudah. Kemudian bagian tengah lidah, ja, sha, ya. Oke, ya, sha, ja. Oke, sip. Yang keluar dari sisi lidah, pinggir, sepanjang pinggir. Iya, sip. Wo. Berikutnya yang keluar dari sisi bagian depan lidah kita, naik ke permukaan, huruf la. Oke, sip. Ujung lidah ya. Ujung lidah ke ujung langit-langit, na, ro. Sip. Jadi runutannya la, na, ro. Nah, gitu gampang ya. Berikutnya ujung lidah berkaitan dengan gigi seri depan, terbagi 3 juga. Yang pertama, menekan pangkal gigi seri atas. Apa itu? Iya. Oke, ta, da, dan po. Oke, sip. Ta, da, po. Atau silakan dibalik po, da, ta. Atau di, ta, po. Silakan ya. Untuk memudahkan hafalan, silakan bebas. Mau mulai dari mana atau divokalkan dengan cara apa itu silakan. Oke. Kemudian ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas atau dindingnya atau kelihatan lidahnya, ujung lidahnya silakan. Apa itu? Tambah titik masing-masing satu dari ta, da, po, jadi sa, za, dan wo. Sip. Berikutnya adalah ujung lidah mendekat ke gigi seri bawah ya. Apa itu? Sa, za, dan wo. Sip. Yang keluar dari bibir bawah saja. Lanjut ya. Huruf fa. Oke. Yang keluar dari 2 bibir. Oke. Oke, mim, ba, waw, ma, ba, wa. Ya. Wa, ma, ba, wa, ba, wa. Silakan ya. Oke, sip. Mim, ba, dan waw. Sip. Yang keluar dari hidung. Oke. Gunnah, yaitu huruf nun dan mim. Sip. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah menghafalnya. Ya. Kalaupun tidak hafal, nggak apa-apa. Yang penting ingat. Nah, sama aja ya. Next. Kita bahas berikutnya. Masih ingat ya, huruf yang sifat yang pertama. Oke. Sifat yang pertama adalah kaitan dengan nafas. Ya, kaitan dengan nafas. Ada yang menghembuskan nafas, yang disebut dengan apa? Hamas. Ada yang jahar, yaitu tidak menghembuskan nafas. Diingat ya, 10 huruf ini. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Ada 10 huruf ya. Jadi sisanya yaitu ada 18 huruf tidak menghembuskan nafas. Berikutnya yang berkaitan dengan suara. Pertama kaitan dengan nafas, yang kedua kaitan dengan suara. Suara ini apa yang dimaksud? Yaitu apakah suara itu tertahan atau mengalir. Ya, suara tertahan atau mengalir. Kalau yang tertahan itu namanya syiddah, ya, syiddah. Hurufnya apa saja? Ini, ya. Kita sudah membahasnya, ajid, qatin, bakat, atau baju di toko, kata AA. Nah, gitu ya. Double AA-nya ya. Oke. Padahal mas satu aja A-nya itu. Biar memudahkan. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 8 ya. 8. Sip. Berarti sisanya dialirkan. Walau ini ada pertengahannya, tapi untuk sementara saya sengaja menunda pembahasannya. Ini coba dihayati dulu pengucapan syiddah dengan rokhawahnya. Baru nanti kita akan merasakan antaranya itu bagaimana. Nah, itu. Jadi harus membedakan dulu dengan seksama, terutama kita merasakannya. Sip. Kita lanjut dulu. Ulang lagi dari segi nafas, ya. Ada hamas, ada jahar. Oke, silakan disebut ya kalimat ini. Hamas, jahar. Itu dari segi nafas. Yang kedua, ya, yang kedua
Dari segi suara, ada syiddah, ada rakhawah. Syiddah lawannya rakhawah. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawah. Sip. Kita lanjut dari yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah. Oke. Apa kaitan dengan pangkal lidah ini? Yaitu di mana setiap pengucapan huruf ada yang berkaitan dengan apa? Apakah pangkal lidah diangkat? Nah, gitu ya. Ada huruf yang dalam pengucapannya mengangkat pangkal lidah. Tapi ada juga yang tidak mengangkat pangkal lidah. Yang mengangkat ini namanya isti'ala, tidak diangkat atau diturunkan itu namanya istifal. Yang mengangkat ini ada 7 huruf ya. Khussa, dhaltin, qil. Nah, itu ya. Silakan apa namanya menghafalnya dengan bolak-balik, mencari huruf yang dirasa mudah itu silakan, atau mencari huruf-huruf yang berpasangan. Contoh kho, gho itu tenggorokan ya. Kemudian naik dikit ko, jadi gampang. Kho, gho, ko. Sudah 3 ya. Kemudian ini huruf-huruf yang sulit tuh. So, do, to, do. Kan? So, do, to, do. So, do, to, do. Ya. Oke, sip. So, do, so, do. Oke, ya, bebas ya, silakan. Yang penting kita bisa menghafalnya. Sip. Sebelum masuk ke poin yang keempat, ya, sebelum masuk poin 4, sedikit kita review dengan cara menyebut 3 sifat untuk satu huruf. Oke, kita ambil contoh dulu sebelum nanti salah satu di antara sahabat mencoba untuk menyebutkan sifat 3 sifat pada satu huruf yang saya nanti kasih challenge ya, tantangan ya. Kita ambil contoh dulu. Misalkan kita ambil huruf lo. Oke, huruf lo. Huruf lo di mana letaknya? Pinggir lidah. Sip. Kita ambil 3 sifat karena kita sudah mempelajari 3 sifat. Sifat yang pertama berkaitan dengan nafas. Masuk ke hamas atau jahar. Oke, masuk ke hamas atau jahar. Kalau hamas menghembuskan udara, jahar tidak menghembuskan udara. Lo. Lo. Hamas atau jahar? Lo. Oke, sip. Masuknya ke jahar. Tidak boleh menghembuskan nafas. Oke, yang kedua, dari segi suara ya. Suara syiddah atau rokhawah. Dia suaranya tertahan atau mengalir. Suara tertahan atau mengalir. Yaitu huruf Allah. Al-mu'afa. Walallah. Kita dengarkan bunyinya walallah. Al-mu'afa. Al-mu'afa. Oke, sip. Berarti masuknya mana? Syiddah atau rokhawah? Tertahan atau mengalir? Mengalir. Rokhawah. Sip. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, dari segi pangkal lidah. Apakah huruf lo itu pangkal lidah diangkat atau yang disebut isti'ala, atau lidahnya diturunkan yang disebut istifal? Al-mu'a, al-mu'a, walau. Angkat atau turunkan, isti'ala atau istifal? Isti'ala, mengangkat pangkal lidah. Ya. Jadi saat kita menyebut huruf lo, maka 3 sifat ya kita terapkan, yaitu tidak menghembuskan nafas, suara yang mengalir, dan pangkal lidah yang diangkat. Nah, gitu. Gimana? Bisa dipahami? Atau bingung? Ini Abu Amar ngomong apa ya? Oke. Enggak lah ya. Insya Allah bisa dipahami ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya coba challenge ya. Salah satu dari antum. Silakan raise hand siapa yang siap. Faris langsung. Wah, nih Faris Pontianak ya. Wah, ini sudah masuk ke ini ya, di kelas ya. Coba saya challenge dulu nih untuk Faris. Hurufnya adalah huruf to. Silakan pertama. To. Ya. Hamas atau jahar? Jahar. Jahar. Yang kedua, syiddah atau rokhawah? Syiddah. Syiddah. Atto. Yang ketiga, isti'la atau istifal dari pangkal lidah. Atto. Isti'la.
Isti'la. Sip, bagus ya. Oke, kita masuk ke sahabat Ambotuo. Wah. Hurufnya huruf ba. Tafadhal. Apa? Huruf ba, Ba. ya. Dari segi nafas, Jahar. jahar. Ya, dari segi suara, Shiddah. dari segi pangkal lidah, Istifal. istifal. Barakallahu fik. Cukup ya, alhamdulillah. Oke, satu lagi. Biar ini apa ganjil ya. Allah mencintai yang ganjil ya. Oke, sahabat Dini dari Bandung. Tafadhal. Tafadhali. Ya Ustadz. Oke, hurufnya adalah qaf. Aqqa. Dari segi nafas. Huruf apa Ustadz? Huruf qaf. Kof. eh Ko. Jahar. Ya, dari segi suara. Suara. Siddah. Sudah. Dari segi pangkal lidah. Istilah. Aista, barakallah fik. Sip. Perwakilan ya, alhamdulillah. Yang sudah raise hand diwakilkan dulu ya. Oke. Baik, kita lanjut pembahasan kita poin yang keempat ya. Poin yang keempat. Baik, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat adalah berkaitan dengan langit-langit. Ya, berkaitan dengan langit-langit. Jadi artinya di sini saat kita mengucapkan huruf ada lidah kita ini menutup langit-langit. Ada juga yang tidak menutup langit-langit, gitu ya. Nah, kita sebut di sini ya para ulama tajwid menyebutnya kalau yang menutup langit-langit namanya itbaq. Tobak itu lapisan ya, tobakon, antobak gitu ya, lapis-lapis. Nah, jadi lidah kita itu mengangkat menutup langit-langit. Tapi tidak identik dengan nempel ya, tapi menutup ya. Ya, menutup langit-langit. Itbaq. Dan ternyata yang menutup langit-langit itu ada pada sifat huruf yang ketiga di isti'la ya. Nah, yang tadi di atas ya. Nah, ini kan sawwa ta ya. Pangkal lidah diangkat ya untuk 7 huruf ini, tapi dalam waktu bersamaan ya untuk 4 huruf ya. Untuk 4 huruf dari pengecualiannya 3 ya. Pengecualian tiga itu ternyata menutup langit-langit. Gitu ya. Oke. Kalau ko kan pangkal lidah saja itu, tidak menutup langit-langit. Kha juga gitu, gha juga gitu. Nah, sementara untuk so, wo, po, wo dari lapisan lidah kita nih ya menutup ke langit-langit gitu. Jadi bersamaan gitu ya. Ini contoh kita ambil sin. Lidah kita lurus dekat ke ujung gigi seri bawah. Ya. Oke, assa. Nah, saat diangkat pangkal lidah, ternyata ngangkat pangkal lidah bersamaan juga bagian tengah ini menutup ke langit-langit gitu. Assa asso. Assa asso. Nah, gitu ya. So. Oke, kita ingat tadi makhraj huruf, tempat keluar huruf yang runutannya ujung lidah, ada yang menekan pangkal gigi, ada yang mendekat merapat ke ujung gigi, ada yang mengarah ke ujung gigi seri bawah. Yang tebal apa saja? Po, ro, so. Oke? Po, ro, so. Ya. Po, ro, so. Nah, ternyata gayanya itu sama. Pangkal lidah diangkat, juga bagian tengah ini juga menutup ke langit-langit. Gitu. Nah, tinggal mainnya ujung lidah. Ya, untuk po ke pangkal gigi, untuk wo ujung gigi, untuk so lebih dekat gigi bawah. Nah, gitu ya. Jadi permainannya ujung saja, tapi sementara ini sama, yaitu pangkal lidah diangkat dan juga tengah-tengah ini menutup langit-langit. Po, wo, so. Coba rasakan ya. Po, wo, so.
Saya kembali ke gambar makharij yang di atas. Coba lihat di atas. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Ambil yang sebelah kiri semua ini. Nah, jadi ternyata ketiga huruf ini ya dari segi pangkal lidah ini sama, ngangkat ya, dan juga nutup langit-langit ke atas pangkal ke atas tengah langit-langit ini ya diangkat ke atas gitu ya. Pangkal lidah juga diangkat ke atas. Nah, gitu. Nah, lalu beda bunyinya kenapa? Karena perubahan ujung lidah ini ya. Ujung lidah ada yang ke arah pangkal gigi untuk to, ada yang ke ujung gigi seri atas untuk wo, dan ujung lidah yang mengarah ke ujung gigi seri bawah mengarah ya, tidak menempel ya, mengarah saja itu untuk so. Nah, gitu. Nah, sementara huruf yang keempat lo gitu ya, karena ini sepanjang pinggir itu otomatis ngangkat semua kan, sepanjang ya, sepanjang pinggir lidahnya kita. Nanti ada istilah istitolah ya, sifat huruf lo itu istitolah. Istitolah itu panjang ya. Jadi sepanjang lidah kita ini kena ke gigi geraham atas, otomatis juga dia mengangkat. Allah, Allah, ilwi, ulu. Nah, inilah sifat tambahan untuk solo towo, selain pangkal lidah diangkat juga nempel apa, menutup langit-langit, iltibaq namanya gitu ya. Dan sisanya adalah infitah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian penjelasan singkat untuk sifat yang berkaitan dengan langit-langit ya, yang berkaitan dengan langit-langit. Ada yang disebut iltibaq, ada yang disebut dengan infitah. Dari kata fatah ya, membuka, jadi tidak menutup langit-langit. Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan bacaan sahabat-sahabat yang dipilih oleh MC nanti ya, saya coba bacakan dulu surat Al-Hadid ya, Al-Hadid ini. Perhatikan, fokus kepada sifat yang tadi dibaca, dan sebenarnya ini menerapkan 4 sifat ya, menerapkan 4 sifat, yaitu sifat nafas, yang kedua sifat suara, yang ketiga sifat pangkal lidah, dan yang keempat adalah sifat langit-langit. Ya, langit-langit ya. Mohon diperhatikan, saya akan bacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian bacaan surat Al-Hadid. Ya, tentunya ini bagian dari mempraktekkan sifat-sifat yang tadi kita bahas. Sudah 4 sifat dan menyisakan 1 sifat lagi yang memiliki lawan ya. Nah, jadi ada 5 sifat yang memiliki lawan ya. Yang tadi kan kita bahas nafas yang ada lawannya. Yang pertama hamas, lawannya jahar. Yang kedua sifat suara, ada yang syiddah, lawannya rokhawah. Yang ketiga adalah dari segi sifat pangkal lidah, ada yang isti'ala, ada yang istifal. Dan yang keempat
dari pangkal lidah, sifat ya maaf, sifat langit-langit ada yang itbaq, menutup langit-langit, ada yang kebuka langit-langit yang disebut dengan infitah. Baik, saatnya kita mendengarkan bacaan sahabat-sahabat. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walahum ajrun karimun walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, suaranya menghilang. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Oke, sip. Sebelum ditutup, saya mau coba ikuti apa yang saya katakan. Kapan? Coba. Kapan? Kakak. Kakak. Enggak, biasa bahasa kita. Kakak aja. Kakak. Kabar. Kabar. Oke, Gak sip. bisa nyoba. Iya. Nanti enggak gampang. Nanti saya coba koreksi nanti ya. Sip, cukup.
Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya. ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك لهم الصديقون. Diulang lagi dari walladzi, tidak perlu ini ya disatukan dengan ajrun karim ya. Pembahasannya ayat yang berbeda. Walladzina amanu billahi. Silakan diulang. Nah, والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Barakallah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah luar biasa dari sahabat dini tadi sampai sahabat tarbiyah. Hati-hati, yang pertama pastikan ini untuk semua, langsung saja saya mengoreksi secara umum dan ditekankan pada kesalahan masing-masing. As-siddiqin, hati-hati. Tadi sahabat ini ya lupa memperhatikan dua tasdid yang beruntun, gitu ya. Wal musaddiqina wal musaddiqati, gitu ya, diperhatikan. Kemudian berikutnya qardan hasana yudha'af, itu kan tebal semua. Wa aqradu ya, dha yang beruntun harus tetap terjaga. Insya Allah akan dibahas lebih detail lagi nanti di tahap yang keempat ya, level 4. Tapi tetap saja berangkat dari pemahaman dua sifat yang pokok ya, yaitu sifat isti'la dan sifat itbaq. Nah ini yaitu harus tetap tebal dalam posisi kondisi apapun ya, vokal atau mati tetap dipertahankan. Termasuk tadi sahabat Liza ya, ini bagus ya, huruf fullnya keren, jadi dipertahankan dalam kondisi apapun. Tapi sedikit huruf so yang saat di vokal i kan ya, humus siddiqi gitu ya, hati-hati sahabat Freddy, jangan sampai jadi sin. Jadi tetap kondisi pangkal lidah diangkat dan terkesan akan bunyinya tebal gitu ya, as-siddiqin. Kemudian hati-hati penyebutan vokal yang ke hidung. Tadi sahabat Liza warusulihi, tidak warusulihi, hi itu beda. Hi ya. Ini konsentrasi saja karena ketika diulang yang kedua itu tidak masuk hidung. Jadi saat yang pertama yang masuk hidungnya ya. Oke, berikutnya coba huruf so-nya tadi hamesnya ya untuk Robiah, sahabat Robiah dilepas ya, as-so. Dan yang terakhir untuk sahabat Faris, saya tidak melarang untuk berlagu, tapi jangan sampai ada lagu nada maksudnya nada yang diangkat
itu nanti kalau detail kita bahas level 4, itu ada kesannya, ada hamzahnya. Jadi saya tidak menyarankan untuk membaca ujung ayat dinaikkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alamin. Gitu ya. Jadi tidak dinaikkan karena setelah kita coba mensejajarkan dengan nanti pembahasan huruf gharib, gitu ya, yang bacaan asing. Nah, di antara bacaan asing itu adalah ada tashil. Nah, hamzah yang ditashilkan. Nah, hamzah yang ditashilkan itu sedikit diangkat suaranya tapi tidak menekan bunyi. Nah, ini akan berakibat seakan-akan ada hamzahnya, gitu nanti. Nanti akan detail lagi pembahasan itu. Tapi saya sarankan ujungnya tidak perlu harus diangkat. Ya, rohim. Nah, itu tidak. Udah, rohim. Ya, contoh di sini as-siddiqun, jahim, seperti itu ya. Allah Rabbul. Demikian 5 pentalaki yang pertama. Disilakan untuk yang keduanya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu bihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم
lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Inna Innal musaddiqina musaddiqina wal musaddiqati wal aqradu lahu wa aqradullah qarda azana yuda'afu lahu wa lahum ajru qarib. Wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humu siddiqun wa zuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhu. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Makasih sahabat Sarina. Oke, baik sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan 5 sahabat yang sudah membacakan dari sahabat Ratisa sampai sahabat Sarina. Oke, untuk Ratisa alhamdulillah luar biasa sudah mengalih dan fasih ya. Untuk sahabat Ridwan pada hakikatnya sudah fasih tapi hati-hati vokal ya. Vokal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ucapkan secara natural ya, tidak ke roje apa ya, syaita baina laila gitu ya. A'udzu billah syaita gitu ya. Insyaallah kalau ditelaah terus nanti ini saya nggak tahu ini sahabat Ridwan udah masuk kelas talaki belum ya. Kalau masuk insyaallah itu akan lebih detail, nanti akan dikoreksi oleh gurunya. Kemudian sahabat Resti, hati-hati huruf dal itu memiliki sifat apa? Poin yang kedua dari segi suara. Suara yang tertahan. Musaddi. Tidak boleh musandi, ada nunnya, nggak boleh. Musaddiqina wal musaddiqati. Jadi harus kuat suaranya tertahan. Nggak boleh ada suara yang mengalir dan kesannya ada nunnya ya. Oke, termasuk tadi menyebut huruf so yang mati tidak boleh mantul, asha nggak boleh, asha harus mengalir. Buat sahabat Epa tadi alhamdulillah mengalir bacaannya, tapi jim yang ajrun yang pertama nggak boleh tertahan pantulannya, tidak ajrun, nah itu tidak pas. Mantulnya sudah ada tapi tidak mengalir. Seharusnya tujuan kol-kola itu mengalir, artinya kesan mantulnya harus tetap juga terdengar mengalir, jangan sampai tertahan ajrun, harus ajrun, walahum lahum ajrun gitu ya. Dan buat sahabat Sarina tadi luar biasa sudah berusaha keras untuk baca, diperbanyak tilawahnya, latihannya agar mengalir bacaan. Itu pertama. Yang kedua hati-hati panjang pendek ya. Baik sahabat Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya pembahasan kita. Berkaitan dengan sifat yang kedua ya. Berkaitan dengan sifat langit-langit yang ada itbaq, ada infitah. Nah, bicara masalah infitah sebenarnya natural gitu ya. Natural yang dalam keseharian kita juga tidak ada menutup langit-langit begitu ya. Ada enggak ya huruf menutup langit-langit? Solat ada mas soto biasa ya, soto sobat ya, tidak ya. Nah jadi artinya nih secara natural kita menyebutnya huruf semua semua huruf itu tidak menutup langit-langit. Lalu kenapa ditekankan ini ya, agar jangan sampai ya penyebutan huruf-huruf itu dibuat-buat gitu ya. Jadi ada penekanan di dalam istilah ini agar benar-benar tetap dijaga ya, benar-benar jangan sampai condong kepada
inovasi tiada henti gitu ya, nggak boleh ya, karena baca Quran ini kan berriwayah sekaligus juga bidiroyah. Jadi ada teorinya, ada prakteknya, dan ternyata prakteknya seperti itu sehingga menghasilkan teori gitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi betul keumuman kita teori dulu baru praktek. Kalau ini praktek dulu baru teori dalam bacaan Quran itu. Kenapa? Karena yang pokok itu adalah kita mendengarkan apa yang dicontohkan oleh guru kita. Demikian halnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari Jibril ya, sehingga sesudahnya apakah sahabat atau tabi'in itu ya mempelajari tentang istilah-istilahnya atau memunculkan istilah itu agar tetap terkontrol bacaan dan tetap dipantau, jangan sampai bacaan itu keluar dari contoh yang sudah disampaikan gitu. Infitah. Jadi natural. Seperti halnya istifal gitu ya. Jadi sifat ini ya natural karena tidak menaikkan pangkal lidah kita. Itu keumuman ya natural gitu ya. Apa yang mengangkat pangkal lidah cuma kaf saja. Sisanya ya tidak mengangkat pangkal lidah. Jadi biasa ya, hal natural. Begitu juga apalagi infitah gitu ya. Apalagi invita yang memang sama sekali tidak ada. Nah, itu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan lebih kuat ya konsentrasi kita adalah dengan kita fokus kepada pangkal lidah yang diangkat, iltubat, gitu ya. Begitu juga berkaitan dengan pangkal lidah tadi isti'ala, kemudian berkaitan dengan langit-langit adalah iltubat. Nah, begitu. Sahabat Quran Allah Subhanahu wa taala, kemudian saatnya kita juga mempraktekkan atau mendeteksi 4 sifat ini gitu. Jadi satu huruf itu kita mempraktekkan 4 sifat ya, 4 sifat ya. Sehingga saat menyebutkan itu ya insyaallah fasih gitu ya. Coba kita menyebut ya dan mendeteksi sifat dari huruf. Yang tadi sudah kita bahas 4 sifat, berarti 4 sifat ini akan melekat pada setiap huruf ya. Baik, kita coba mengambil hurufnya wo ya, huruf wo. To titik yang letaknya di mana? Ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Sama dengan za. Nah, sekarang kita menyebutnya wo. Berarti apa yang terjadi? Yang pertama, dari segi nafas. Hamas atau jahar? Hembus udara atau tidak menghembuskan udara? Oke, tentu pilihannya lawannya, yaitu jahar, tidak boleh menghembuskan nafas atau udara. Yang kedua, dari segi suara. Ya, apakah dia syiddah atau rokhwah? Apakah dia tertahan suaranya atau mengalir? Awwa. Oke, mengalir berarti, yaitu ar-rokhwah. Sip. Dari segi pangkal lidah, apakah pangkal lidah diangkat atau diturunkan pangkal lidahnya? Awwa. Kalau nggak diangkat, Allah. Oh ya, berarti ngangkat nih. Awwa. Isti'la. Oke. Kemudian yang keempat, dari segi langit-langit, apakah menutup langit-langit atau terbuka langit-langitnya? Itbaq atau infitah. Nah, nutup langit-langit tentunya itbaq. Nah, berarti ketika kita menyebut huruf wa, 4 sifat ini yang keluar, yaitu dia boleh menghembuskan nafas kita, kemudian suara mengalir, pangkal lidah diangkat dan menutup langit-langit. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, begitulah adanya saat kita mempraktekkan mengucapkan huruf wa. Allah, tidak boleh menghembus udara, suara mengalir, pangkal lidah diangkat, menutup langit. 4. Nah, gitu. Dan semua huruf itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah bahas 4 huruf, 4 sifat, maka semua huruf itu berhak mendapatkan 4 sifat ini, gitu, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Walau sebagian mungkin merenung nih, ini Abu Amr ngomong apa nih ya, misalkan ya, nggak apa-apa, pelan-pelan, insya Allah
yang terus kita belajar mengikuti majelis ini. Sembari kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, insyaallah Allah pun membuka hati kita, membuka pikiran kita sehingga kita faham. Ya, bagi sahabat-sahabat yang masih berat untuk mengikutinya, pastikan tidak ada yang sia-sia. Ya, mendengarkan saja, mengikuti saja ini juga sudah mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi berusaha keras untuk memahaminya, sungguh itu luar biasa, dan apalagi sampai bisa mempraktekannya, dan alhamdulillah sebagian besar dari bacaan tadi sudah tergambar. Alhamdulillah sahabat-sahabat sudah luar biasa mempraktekannya, walau satu dua masih perlu diperbaiki, perlu diingatkan lagi, ya. Alhamdulillah demikian materi untuk kedua, singkat saja. Saatnya kita lanjutkan talaki bagian yang kedua. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ولهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Barakallah fiik. Sadaqallahul azim. Luar biasa ya, bagus, alhamdulillah, luar biasa sahabat Dani di awal tadi. Kemudian sahabat Sukma, sahabat Akil, sahabat Nila dan sahabat Novel ya, luar biasa, alhamdulillah, bagus bacanya. Hanya satu saja yang perlu dicatat buat sahabat Nila ya, qardon, tidak kardon ya, kok tetap harus terjaga, pangkal lidah diangkat ya. Qardon hasana kadzabu, panjang 2 harokat. Nah, saya kira itu karena bacaannya sudah bagus ya, luar biasa. Barakallahu fikum, bacaannya sudah berusaha keras untuk disesuaikan dengan apa yang kita bahas, yang tentu juga ini bagian dari cara kita untuk memenuhi keinginan Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira cukupkan dulu untuk talakinya, mungkin dilanjut dengan sesi yang berikutnya. Ustaz, bagaimana pengucapan huruf dal? Apakah sama dengan kata dada, duduk, atau lebih lembut? Sedangkan kalau kata duduk, ujung lidah di posisi sama dengan huruf nun. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, betul. Jadi memang kalau penempatannya keseharian kita mungkin meletakkannya di tempat nun, duduk. Tapi jangan juga dinaikkan ke atas. Jadi duduk nanti jadi orang Bali ya. Oke. Tapi yang tepatnya bukan di ujung langit-langit, dia di pangkal gigi. Dadidu. Ide, ude. Jadi tujuannya ke pangkal gigi gitu ya. Terlepas akan terasa menjadi sama dengan duduk gitu ya. Tapi intinya kembali kepada yang pertama makhrajnya, ujung lidah ke pangkal gigi, itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan syidahnya. Syidah itu ya kuat. Jadi mau tidak mau suara itu tertahan. Ketika tasdid adda. Yaumiddin. Jadi harus kuat. Gitu ya. Jadi tetap kalau memposisikannya tetap tidak di ujung langit-langit tapi di pangkal gigi. Berarti kena gusinya. Tadapo. Adda iddi uddu. Ya, memang yang kita rasakan dari segi bunyi sebenarnya sama saja bunyinya, gitu ya. Tapi ya intinya kita kembali ke sifatnya aja dulu dan makhrajnya. Begitu yang tadi bertanya. Terima kasih. Baik. Berikutnya, ya. Apakah cadel akan berpengaruh pada pengucapan? Ya, kaitan dengan cadel ya. Coba dibuat natural dulu. Natural itu ya menyebut huruf-huruf yang biasa kita sebut. Ya, cadel identik pada ro sih sebenarnya. Arro. Kalau menyebut ribut, ralat, atau apapun yang berkaitan dengan ro, coba dilatih penyebutannya. Nah, kalau bisa dengan lurus suaranya, lidah kita, rara, tidak ditarik ya, rara, bara, gitu, rambut. Ya, itu mudah sekali untuk membuat jadi tebal ro, gitu ya. Tapi ala kulli hal saya pernah mendengarkan penerangan seorang ustadz ya bahwa sebenarnya tidak sulit, gitu ya. Hanya memang harus dilatih, gitu ya, untuk mencapai penyebutan secara sempurna menyebut huruf ro. Nanti kita bahas juga inti dari ro itu adalah ada disebut dengan takrir, jadi pengulangan getaran. Gitu ya. Nah, yang kedua pastikan dulu letaknya sudah tepat belum, gitu ya, atau pindah ke belakang. Nah, itu posisinya dulu ya. Tadi sahabat siapa yang menyatakan ini huruf ro itu agak sulit? Enggak. Coba tadi sebenarnya saya mendengarkan penyebutan huruf ro itu udah bagus, gitu ya. Nah, jadi coba pastikan dulu tempatnya bahwa ro itu ujung lidah ke ujung langit-langit ya. Tempat ngobrolnya orang Bali ya, atau Lombok gitu ya, biasanya gitu. Titik. Nah, coba di situ letaknya.
ujung langit. Allah alam bisawab. Ada satu lagi, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya mengangkat pangkal lidah? Bagaimana cara memastikan bahwa pangkal Pangkal lidah lidah sudah diangkat. terangkat dengan benar? Oke. Baik, sebenarnya ini pengulangan ya. Kemarin kita sudah bahas. Yang jelas pangkal lidah diangkat huruf apa? Ko dan ka. Coba rasakan ak, ko, ak, ka. Ngangkat kan? Nah, tinggal kalau menyebut huruf yang lain yang diangkat pangkal lidah seperti kho, ro, terus apa lagi? Sobo, tobo itu memang pangkal lidahnya tidak menekan, dia ngangkat aja. Sama halnya mengangkatnya ko dan ka, ak. Nah, tinggal ini tidak ditempel lidahnya, dia ngangkat aja, gitu ya. Sa, so, sa, so. Kalau ditempel lidahnya, jadi coba dirasakan ko nempel, up, nah itu nempel, pangkal lidah ngangkat kan. Nah sekarang kalau menyebut so, dia ngangkat tapi tidak nempel, so, gitu ya, so, Allah. Jadi makhrajnya di tempat yang lain, tapi pendukungnya pangkal lidah yang diangkat gitu ya. Nah makanya di sini ditekankan bahwa menyebut huruf-huruf tebal itu ya, itu tidak disebabkan menjadi o-nya itu karena bibir monyong gitu ya, tapi pangkal lidah diangkat ya, kecuali nanti huruf ro dan lafzul jalalah itu juga bukan bibir monyong tapi pergerakan lidah kita yang bagian sisi-sisi ini. Insya Allah akan dibahas juga nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, untuk huruf sa ada yang digigit ujung lidahnya, itu bagaimana? Ya, kalau itu hanya metode saja, tapi tepatnya tidak boleh digigit ya, apalagi nanti putus ya. Oke, jadi jadi posisi di antara lidah saja, karena kalau terlalu kuat itu nafasnya tidak hembus. Karena pastikan bahwa huruf sa ini kan huruf yang rokhawah, mengalir suaranya. Nah, agar suara mengalir ya jangan sampai ditekan, apalagi digigit kuat. Sa, asa, isi, usu, salasa. Ya. Huruf sa ya maksud bukan ta ya, asa. Kalau ta ya bukan di ujung lidah tapi di pangkal gigi seri atas. Ya, tadi saya sudah menyampaikan untuk sahabat Ambo ya. Tadi yang baca siapa tadi? Faris kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kesannya ketika angkat suara itu kesannya ada hamzah tashil. Ya, rahim. Nah itu. Ya. Nah, itu khawatir mengarah ke sana sebenarnya yang saya sampaikan itu. Kalaupun tidak mengarah ya nggak apa-apa. Ya, tashil itu jami nah itu dengan diangkat suara itu kan ada hamzahnya jami. Nah itu yang dimaksud. Ya, ketika ujung ayat lalu kita angkat rahim, nah itu yang dikhawatirkan itu akan berkesan ada hamzahnya. Kemudian baca sujud tilawah. Ya, sebenarnya tidak terlalu panjang ya sujud tilawah itu, pendek. Coba diusahakan untuk dilatih dan tidak bervariatif. Cukup dengan sajadah wajhiya lilladzi khalaq wa syaqqa sam'ahu basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya kira itu cukup ya. Silakan diulang-ulang, insyaallah akan mudah ya kalau diulang-ulang ya. Allahu a'lam. Baik, sahabat-sahabat yang untuk Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan yang tentu ini bulan ketaatan buat kita semua. Bulan yang seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah bulan penuh barokah yang diwajibkan di dalamnya salat, kemudian dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan para setan pun diikat dan dipastikan di dalamnya ada malam yang terbaik ya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ada catatan penting buat kita semua di ujung hadis ini menyatakan barang siapa yang terhalang dari itu semua maka terhalanglah
Nauzubillah, jangan sampai kita mengalami adanya penghalangan itu yang mengakibatkan kita menjadi rugi dan bahkan dikhawatirkan akan bagian dari doa malaikat, yaitu terlaknatlah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tsumma naudzubillah, yang pada waktu itu diaminkan oleh Nabi, ya. Ya Allah, mengerikan gitu ya. Nah, oleh karenanya agar kita tidak sampai mengalami apa yang disebut man hurrima, yang dihalangi. Nah, mari kita memanfaatkan dan mempersiapkan, ya. Memanfaatkan Ramadan, mempersiapkan Ramadan yang insya Allah hitungannya 2-3 hari ke depan, begitu ya, atau 2 hari begitu, kita akan masuki bulan Ramadan itu yang mudah-mudahan kita mampu menjalankan secara maksimal, sekaligus juga meraih apa yang menjadi cita-cita besar kita, menjadi pribadi takwa yang kemudian Allah ganjar ketakwaan itu dengan surganya. Hanya saja memang sedikit disampaikan seperti halnya disampaikan kepada sahabat-sahabat yang di kelas Salaki berkaitan dengan persiapan kita. Saya hanya menyampaikan seperti halnya yang disampaikan oleh seorang ulama, bahwa bekal kita atau persiapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan ini adalah mari kita perbanyak istighfar. Kenapa demikian? Ya karena inilah cara kita untuk mensucikan hati kita. Karena ketika hati kita kotor, yang tentu dibalut dengan kesalahan, kehilafan, dosa, dan maksiat kepada Allah, maka sulit mendapatkan taufik Allah, yang kemudian akhirnya kita sulit menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agar kita bisa menikmati Ramadan itu, bisa menjalankan dengan maksimal, mari sucikan hati kita dengan perbanyak istighfar, mengakui kesalahan kita, kehilafan kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengaku itu semua dan mohon ampun kepada Allah, maka pastikan Allah pun akan mendengarkannya dan senang mendengarkannya, dan insya Allah Allah pun akan mengampuni dosa kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafur dan Rahim. Seperti halnya kita doa Rabbighfirli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang memang mewakili diri kita semua tentang kondisi kita yang penuh dengan kekurangan dan bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu, pengakuan itu, Allah Subhanahu wa taala pun menyambut kehadiran kita, kedatangan kita, karena hakikatnya ketika kita mengakui dosa kita, hakikatnya sedang kembali kepada Allah, dan istilah itu juga yang sering kita sebut dengan taubat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita melalui ucapan-ucapan kita dengan perbanyak istighfar, yang kemudian membuat kita juga dengan senang hati menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah Ramadan yang segera kita masukinya. Dan semoga pula kita sehat walafiat dan dipanjangkan usia, sehingga nanti di dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Alhamdulillah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu pekan depan di waktu yang berbeda, insya Allah, seperti halnya yang disampaikan oleh sahabat Ustadz Edi tadi, bahwa kita akan beralih ke hari Ahad, ya, insya Allah di sekitar jam 8, dan akan dipertegas nanti dalam pengumumannya. Sekali lagi mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.